Halo, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebuah film yang menceritakan kakak beradik yang mempunyai pekerjaan yaitu mencuri mobil antik. Namun dalam sebuah aksi yang cukup besar, rencananya tidak berjalan lancar. Ada orang yang disayangi harus menjadi jaminan. Film ini juga memiliki akhir cerita yang tidak terduga. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya, Overdrive. Diawali dengan kakak beradik satu ayah beda ibu. Mereka adalah Andrew dan Garrett. Mereka akan mencuri mobil antik yang saat ini sedang dilelang di suatu tempat. Mobil tersebut adalah Bugatti 57 SC Atlantic tahun 1937 dan dimenangkan oleh seorang pria bernama Frank dengan harga 42 juta dolar atau sekitar 600 miliar. Frank membawa mobilnya dalam sebuah truk. Sementara Andrew dan Garrett sudah bersiap di atas jembatan untuk melakukan aksinya. Andrew akan melompat ke atas truk tersebut dan Garrett pergi dengan mobil untuk menghentikan truknya. Namun pendaratan Andrew kurang sempurna sehingga dia tergantung di pinggir truk dan akan segera terjatuh. Beruntung Garrett datang tepat waktu, dan Andrew melompat ke atas mobil yang dikendarai Garrett. Kemudian Andrew naik kembali ke atas truk, sementara Garrett mencoba menghentikan truknya dari depan. Tapi Frank menyuruh sopirnya untuk tidak berhenti, dan dia menyuruh menabrak mobil yang ada di depannya. Garrett terpaksa menabrakkan mobilnya, namun Frank terus menembak Garrett. Saat Frank kehabisan peluru, Garrett naik ke atas truk dan memotong selang rem sebelum dia menyusul Andrew yang sedang membuka pintu kontainer. Frank keluar dari truk untuk menghentikan mereka, namun Andrew dan Garrett sudah berhasil masuk ke dalam kontainer dan berhasil mengeluarkan mobil yang menjadi incaran mereka. To your brother, half brother. Malam harinya, Andrew dan Garrett pergi ke sebuah bar untuk sedikit merayakan hasil maling mereka. Kemudian pacar Andrew yang bernama Stephanie datang. Dia langsung menampar Andrew, kemudian memarahinya. Stephanie kesal karena Andrew tidak mengajaknya saat mencuri mobil tadi siang. Padahal Stephanie adalah bagian dari tim mereka. Setelah beberapa lama mengobrol, mereka pun segera pulang, karena besok pagi mereka akan menjual mobilnya kepada seseorang. Esok harinya, Andrew dan Garrett menemui seseorang yang akan membeli mobilnya. Dia adalah Mr. Panahi. Namun ternyata, anak buah Panahi malah menyerang Andrew dan Garrett. Panahi menolak untuk membeli mobilnya. Dia akan merampasnya dari Andrew dan Garrett. Karena kalah jumlah, Andrew dan Garrett kewalahan menghadapi anak buah Panahi, dan akhirnya mereka tak sadarkan diri setelah dihantam tabung oksigen. Tak lama Frank datang untuk mengambil mobilnya. Panahi terlihat sangat ketakutan, karena dia tidak tahu mobil yang akan dicurinya milik siapa. Ternyata Bugatti tersebut adalah milik Giacomo Morier, seorang pebisnis ilegal yang kaya raya dan tidak segan-segan membunuh siapapun yang mencoba mengusiknya. Dan Frank adalah orang kepercayaan Giacomo. Panahi juga ada di sana untuk meminta maaf kepada Giacomo. Dia tidak tahu kalau mobil tersebut adalah milik Giacomo. Namun tiba-tiba Giacomo menembak Panahi hingga tewas. Giacomo merasa terkesan dengan aksi Andrew dan Garrett. Kemudian dia mengajak mereka untuk melihat koleksi barang antiknya. Dan ternyata belasan mobil antik yang sangat langka terparkir rapih di dalam garasi. Is that the Alfa Romeo 158? 64 Shelby Cobra? Jaguar XK 120? Exactly An right. Aston Martin? 70? Dodge 6 with right-handed steering? Porsche 356? You got an Austin Healey, A 67 Mustang? Jaguar Type B, Corvette C1?
A BMW 327? Exactly right. Giacomo mengatakan tidak ada ampun bagi siapa saja yang mencuri koleksinya, termasuk Panahi dan juga mereka. Kemudian Giacomo mengarahkan shotgun ke arah Andrew dan Garrett untuk membunuh mereka. Namun, niat Giacomo untuk membunuh mereka terhenti saat Andrew mengatakan seseorang bernama Max Clem. Andrew menjelaskan, untuk membayar kesalahannya, mereka akan mencuri mobil milik Max Clem, yaitu Ferrari 250 GTO tahun 1962. Merupakan mobil paling langka, dan mobil tersebut adalah barang yang paling berharga milik Max Clem. Ternyata Giacomo mengenal Clems. Dia adalah saingan bisnis Giacomo, dan Giacomo pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Andrew dan Garrett diberi waktu 1 minggu untuk mendapatkan mobilnya. Saat mereka meminta waktu lebih lama untuk mendapatkan mobil tersebut, anak buah Giacomo membawa mereka dan melepaskannya di pinggir laut. Andrew dan Garrett pulang ke rumah mereka. Di sana sudah ada Stephanie yang menunggunya. Stephanie khawatir kepada Andrew karena seharian Andrew tidak bisa dihubungi. Melihat wajah Andrew yang sedikit lebam, Stephanie menanyakan apa yang terjadi padanya. Andrew menjelaskan semua kejadian yang tadi siang dia alami, termasuk Giacomo yang hampir membunuh mereka. Alasan itulah yang membuat Andrew tidak mengikut sertakan Stephanie karena terlalu berbahaya. Andrew tidak ingin terjadi sesuatu yang dapat membahayakan Stephanie, tapi Stephanie mengatakan kalau itu adalah resiko. Apapun yang akan terjadi, Stephanie ingin Andrew selalu mengajaknya. Esok harinya, mereka menemui seorang wanita yang akan membantunya mencuri mobil milik Max Clem. Dia adalah Devin, wanita yang sangat ahli dalam memindahkan benda milik orang lain. Devin juga yang akan mengenalkan mereka kepada seseorang pembuat bom yang bernama Leon. Hari selanjutnya, mereka menemui pengemudi yang sudah dihubungi Devin sebelumnya. Para pengemudi tersebut akan membantu mereka dalam aksi pencurian. Garrett menjelaskan kalau tugas mereka hanya mengemudi. Kemudian Garrett mengatakan masing-masing akan mendapatkan $2.000, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Merasa mereka tidak setuju, Garrett menaikkan bayarannya menjadi $5.000, tapi mereka tetap tidak menjawab. Setelah Devin menjelaskan kembali apa yang dikatakan Garrett, akhirnya mereka sangat setuju. Ternyata mereka tidak bisa bahasa Inggris dan hanya mengerti bahasa Prancis. Saat mereka pulang ke rumah, ternyata sudah ada seseorang yang menunggu mereka. Dia adalah Lauren, sepupu Giacomo yang akan membantu mereka masuk ke tempat Max Clem. Dan dia juga diperintahkan Giacomo sebagai mata-mata untuk mereka. Kemudian Lauren mengajak mereka menemui Mr. Kun, orang kepercayaan dari Max Clem. Ternyata Lauren dan Kun sering menjalankan bisnis ilegal tanpa sepengetahuan bos mereka. Lauren mengetahui kalau Max Clem membutuhkan beberapa sopir untuk bisnisnya, dan dia menawarkan Andrew dan Garrett untuk pekerjaan tersebut. Tapi sebelum membawa Andrew dan Garrett kepada Max Clem, Mr. Kun harus melihat dulu kemampuan Andrew dan Garrett dalam mengemudi. Esok harinya, Kun menyuruh Andrew dan Garrett untuk menghentikan pesawat kargo yang akan lepas landas. Andrew sempat ragu dengan perintah dari Kun, tapi Kun mengatakan jika pesawatnya berhasil terbang, maka Andrew dan Garrett harus melupakan Max Clem. Akhirnya Andrew dan Garrett masuk ke area landasan. Mereka pun dikejar oleh beberapa mobil petugas keamanan. Namun dengan keahlian mereka, petugas keamanan berhasil disingkirkan. Kemudian Garrett mencoba menghadang pesawatnya dari depan yang sebentar lagi akan lepas landas. Dia membuka atap mobil, lalu menabrak baling-baling pesawat dengan atap mobilnya.
Ternyata pesawat tersebut dan juga landasannya adalah aset pribadi milik Max Clem. Kemudian Kun membawa mereka ke tempat Max Clem, dan terlihat dari kejauhan ada dua orang yang sedang mengawasi mereka dari dalam mobil. Setelah memasuki pintu gerbang, Kun membawa mereka menemui Max Clem. Garrett menjelaskan kalau mereka bisa diandalkan dalam melakukan pencurian mobil, karena Max Clem memang membutuhkan sopir untuk menambah koleksi mobilnya. Kemudian Clem menyuruh Andrew untuk memegang paku, sambil berkata kalau di kota Marcel tidak ada yang bisa dipercaya. Clem memukul paku yang dipegang Andrew. Dan Andrew mengatakan kalau mereka bukan berasal dari kota Marcel. Melihat Andrew yang tak bergeming saat tadi Clem memukul paku di tangannya dan dengan aksi menghentikan pesawat yang akan lepas landas, akhirnya Clem setuju mempekerjakan mereka dan nanti Clem akan menghubungi mereka kembali. Saat mereka akan pergi, Lauren mengatakan kalau dirinya adalah penggemar mobil. Lauren ingin melihat koleksi mobil milik Max Clem. Clem tahu kalau Lauren adalah sepupu Giacomo. Clem menanyakan mengapa Lauren bersama Andrew dan yang lainnya. Lauren menjelaskan kalau dirinya sudah tidak bekerja lagi untuk Giacomo, karena Giacomo telah mempermalukannya dan membuang Lauren seperti sampah. Lauren juga mengatakan kalau dia ingin balas dendam terhadap Giacomo. Tanpa menjawab penjelasan dari Lauren, Clem mengajak mereka ke garasinya. Dan di dalamnya ternyata berisi Ferrari yang sangat langka, termasuk Ferrari 250 GTO tahun 1962. Clem menyalakan salah satu mobilnya, dan karena suaranya yang sangat keras hingga membuat alarm berbunyi. Kemudian Clem mematikan alarmnya, namun tanpa dia sadari, Andrew mengintip kode yang dimasukkan Clem dari spion mobil. Alright, enough. Get out of here. Dalam perjalanan pulang, Andrew memberikan kodenya pada Stephanie dan menyuruh dia untuk menyimpannya. Saat sampai di rumah, ternyata sudah ada dua agen Interpol yang menunggu di sana. Mereka adalah De Paul dan Clausen. Merekalah yang memperhatikan Andrew dan Garrett dari dalam mobil saat masuk ke tempat Max Clem. De Paul menjelaskan kalau mereka sedang mencari pencuri mobil Foster bersaudara, yaitu Andrew Foster dan Garrett Foster. Namun Garrett mengatakan De Paul harus punya surat perintah untuk menangkap mereka. Dan sampai saat ini tidak ada bukti bahwa Foster bersaudara yang mereka maksud adalah Andrew dan Garrett. Banyak yang menggunakan nama Foster di dunia, termasuk di Prancis. Namun tiba-tiba De Paul menghajar Garrett. When they realize they're not so smart. Dan karena tidak ada bukti dan surat perintah, akhirnya mereka pergi sambil mengatakan kalau mereka akan kembali saat buktinya sudah ada pada Andrew dan Garrett. Karena identitas mereka mulai terdeteksi polisi, Andrew mengatakan kalau mereka harus segera pergi dari kota Marcel. Garrett pun menyuruh Lauren pergi dan mengancam dia agar tidak memberitahu Giacomo kalau mereka akan kabur. Esok harinya, Stephanie dan Devin pergi ke pasar untuk membeli makanan. Namun, saat Stephanie sedang berjalan sendiri, tiba-tiba Frank sudah berada di belakangnya dan mengancam Stephanie dengan pisau. Kemudian Stephanie mengambil apel milik pedagang untuk mengalihkan perhatian. Saat pedagang berteriak maling pada mereka, Stephanie segera lari dan Frank mengejarnya. Stephanie berhasil lolos dari kejaran Frank, namun ternyata anak buah Giacomo yang lain sudah berada di sana, dan Stephanie dibawa oleh mereka. Di sisi lain, Andrew dan Garrett yang sedang keluar untuk mencari beberapa informasi, ternyata mereka diikuti oleh anak buah Panahi. Andrew dan Garrett pun segera lari. Salah satu anak buah Panahi yang mengejar Andrew akhirnya tewas setelah motornya menabrak mobil. Sementara Garrett berlari ke arah dermaga, dan karena tidak ada jalan lain, Garrett pun melompat ke laut.
Anak buah Panahi terus menembak ke arah Garrett. Beruntung tidak ada peluru yang mengenainya. Setelah beberapa lama dan Garrett pun mulai kehabisan napas, Andrew datang dan berhasil menenggelamkan dia. Garrett pun keluar dari air dan mereka memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Devin mengatakan kalau Stephanie diculik oleh Giacomo dan mereka langsung ke rumah Giacomo. Frank yang mencoba menghalangi mereka, Andrew menghantamnya hingga dia terjatuh. Kemudian Giacomo membawa mereka ke garasinya dan Stephanie sudah berada di bawah mobil dengan ban yang berputar di atas wajahnya. Ternyata Lauren melaporkan niat Andrew dan Garrett untuk kabur. Giacomo mengatakan jika mereka tidak mendapatkan Ferrarinya, maka wajah Stephanie akan hancur. Bukan hanya Stephanie, Giacomo mengancam semua orang yang kenal dengan mereka akan berakhir tragis jika mereka kabur. Dan untuk memastikan Andrew dan Garrett akan mendapatkan Ferrarinya, Giacomo ingin tahu rencana dan semua tim mereka. Andrew pun setuju, dan besok pagi dia akan memberitahu rencana dan semua timnya kepada Giacomo di pantai. Esok harinya, mereka berkumpul untuk mendengarkan penjelasan Andrew. Dia mengatakan cara terbaik mencuri dari pencuri adalah dengan memancingnya menjauhi hartanya. Sebelumnya, mereka akan mencuri mobil polisi, bulldozer, dan mobil lapis baja. Karena Max Clem diketahui banyak menyuap polisi, dia akan ditelepon yang mengatakan sebagai polisi bahwa Clem akan segera disergap. Kemudian Andrew dan timnya masuk sebagai tim penyergapan, sedangkan bulldozer digunakan untuk merobohkan pagar rumah Max Clem. Dengan hal itu, Max Clem pasti kabur dari rumahnya. Namun tiba-tiba, Clem dan anak buahnya datang. No! Clem turun dari helikopternya dan menghampiri Giacomo. Dia mengatakan saat Lauren menginjakan kaki di rumahnya, dia tahu kalau Giacomo menginginkan sesuatu darinya. Clem juga mengatakan kalau dia 10 langkah lebih maju dari Giacomo. Karena beberapa bulan terakhir, Clem sudah berhasil merebut beberapa bisnis milik Giacomo. Sebelum pergi, Clem mengatakan kalau dia akan merebut Marcel yang kini dikuasai Giacomo. Lalu Clem pergi dengan helikopternya. Giacomo yang sangat marah, dia menyuruh Andrew dan timnya untuk merampok rumah Max Clem besok pagi. Dan mereka akan berkumpul kembali di tempat ini pukul 7. Karena Giacomo akan ikut dalam aksi perampokan tersebut. Kemudian Giacomo menyuruh Lauren untuk mengikuti Andrew dan Garrett. Malam harinya, Andrew, Garrett, dan Lauren yang sedang makan, mereka dihampiri oleh De Paul dan Clausen. De Paul mengetahui kalau Lauren adalah sepupu dari Giacomo, dan dia tahu kalau mereka akan merencanakan sesuatu. Dia menegaskan saat De Paul tahu rencana mereka, De Paul dan Clausen akan ada di sana. Lalu De Paul dan Clausen pergi. Andrew mengatakan rencana mereka bisa gagal jika agen Interpol mengetahuinya. Kemudian Andrew mengusulkan kalau Lauren dan mereka harus berseteru agar De Paul dan Clausen tidak terus mengikuti mereka. Karena memang Andrew yang kesal dengan Lauren, dia menghajar Lauren dengan berpura-pura kalau Andrew baru tahu bahwa Lauren sepupu dari Giacomo. Dan kemudian De Paul kembali untuk melerai mereka. Yeah. Cousin! If you insist. Esok harinya, Andrew dan timnya sudah berkumpul, namun bukan di tempat yang dikatakan Giacomo. Tak lama Devin datang dengan membawa sebuah bus, dan mereka segera berangkat. Hey, I want to talk to someone. Sementara di rumah Giacomo, Lauren masuk ke tempat Stephanie disandra. Stephanie membujuk Lauren untuk melepaskannya. Namun Lauren tidak tertipu dengan rayuan Stephanie. Lauren pun mendorong Stephanie karena Stephanie mengatakan kalau Lauren hanyalah pecundang yang dihajar oleh kekasihnya. Dan di saat Lauren lengah, Stephanie mengambil ponselnya. Lauren yang sadar ponselnya diambil, dia kembali mengambilnya dari Stephanie. Namun ternyata Stephanie mengambil ponsel hanya untuk mengalihkan perhatian.
karena dia berhasil mengambil kartu untuk membuka pintu dari baju Lauren. Giacomo, Lauren, dan Frank pergi ke tempat yang telah ditentukan kemarin. Namun, saat sampai, Giacomo sedikit heran karena Andrew dan timnya belum datang. Tapi Lauren mengatakan kalau Andrew pasti akan segera tiba. Setelah menunggu beberapa lama, ternyata The Powell dan Clausen yang menemui mereka. The Powell menyuruh Giacomo untuk keluar dari mobil. Dia mengatakan kalau Giacomo akan ditahan karena terlibat bisnis ilegal. Giacomo yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia teringat ucapan Andrew, yaitu cara terbaik mencuri dari pencuri adalah dengan memancingnya menjauhi hartanya. Giacomo pun mulai curiga kalau Andrew akan merampok rumahnya. Kemudian dia menghantam The Powell dan Frank menembaknya. Akhirnya Giacomo berhasil kabur dan kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Stephanie berhasil keluar dari kamar dengan kartu yang didapat dari Lauren. Kemudian dia masuk ke ruang kerja Giacomo. Stephanie mensabotase alarm agar berbunyi secara acak dan bergantian di setiap ruangan. Para penjaga pun kebingungan saat mereka memeriksa ruangan yang alarmnya berbunyi. Suara alarmnya berpindah ke ruangan lain. Kemudian Stephanie mengambil senapan dan keluar dari rumah. Andrew dan timnya sudah sampai di depan rumah yang akan menjadi target mereka. Dan ternyata itu adalah rumah Giacomo. Leon mencoba meledakkan pagarnya, tapi ternyata bomnya tidak meledak. Namun tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Dan ternyata Stephanie membuka pagarnya dengan kartu yang dia dapat. Semua tim Andrew segera masuk, tapi Devin tidak ikut bersama mereka. Dia pergi dengan busnya. Kemudian Leon meledakkan pintu garasi. Mereka segera masuk untuk mengambil mobilnya, dan para penjaga keamanan yang mendengar suara ledakan tersebut, mereka segera keluar. Melihat mobil Giacomo dicuri, mereka menuju ke mobil untuk mengejarnya, namun ternyata mobil mereka sudah dipasangi bom oleh Leon. Kemudian Leon naik ke mobil yang dibawa Garrett. Dan sebelum mereka pergi, Leon meledakkan pagar rumah Giacomo. Dari kejauhan, Giacomo pun melihat kepulan asap dari rumahnya. Andrew dan tim membawa mobilnya ke jalan perbukitan. Terlihat juga Giacomo dan Lauren mengikuti mereka. Kemudian Andrew dan Garrett berpisah dengan yang lainnya. Giacomo dan Lauren pun mengikuti Andrew dan Garrett yang menuju ke arah pegunungan. Andrew berhasil membuat mobil Giacomo menabrak tebing dan tergelincir, sehingga Giacomo tertinggal cukup jauh. Tinggal Lauren yang terus berusaha mengejar mereka, dan akhirnya Lauren tewas setelah mobilnya menabrak truk. Secara tak sengaja, Leon menjatuhkan bom saat melewati jembatan, dan bom itu pun meledak sehingga membuat jembatannya retak. Andrew yang berada di belakang Garrett langsung menghentikan mobilnya. Tapi karena Giacomo mulai mendekati mereka, Andrew langsung tancap gas mobilnya. Pengejaran Giacomo pun harus terhenti karena jembatan rusak. Kemudian dia menyuruh Frank untuk menghubungi seseorang agar Giacomo tahu Andrew dan yang lainnya akan pergi kemana. Ternyata mereka menuju ke pelabuhan dan membawa mobilnya ke sebuah kapal. Andrew dan Garrett yang tertinggal cukup jauh dari yang lainnya. Giacomo berhasil mengikuti mereka sampai ke pelabuhan. Kemudian Andrew menelpon Devin untuk melakukan rencana B.
Akhirnya Giacomo dan Frank tewas. Tapi Devin tidak ikut bersama mereka. Dia pergi dengan membawa kode pintu garasi rumah Max Clem yang sebelumnya diberikan Stephanie. Kemudian Andrew dan Garrett membawa mobilnya ke kapal. Dan di sana juga sudah ada The Powell dan Clausen yang menyambut mereka. Max Clem kemudian menghampiri Andrew dan Garrett untuk memberikan selamat. Ternyata target Andrew dan Garrett adalah mencuri semua mobil Giacomo dan menjualnya pada Max Clem. Andrew dan Garrett sudah melakukan kesepakatan dengan Max Clem sebelum mereka mencuri Bugatti yang dibawa dari tempat pelelangan. Termasuk The Powell dan Clausen. Mereka adalah orang bayaran Max Clem. Suatu pagi, Andrew, Garrett, dan Stephanie mereka sedang mengobrol di taman. Tak lama datang mobil Ferrari 250 GTO. Ternyata itu mobil Max Clem yang berhasil dicuri oleh Devin. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.